Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Jadi, saya jelaskan lagi ya teman-teman. Cerita-cerita yang saya share di channel YouTube saya ini merupakan pengalaman yang pernah saya alami dan merupakan cerita lama. Karena sekarang ini saya tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Kalau dekat sih ada, tapi saya memang belum mau untuk berkomitmen dahulu. Ya, banyak pengalaman saya yang bisa saya ambil hikmahnya. Jadi mohon teman-teman mengerti kalau ini bukan cerita yang saya alami sekarang, tapi cerita masa lalu saya. Jujur ya, banyak yang bertanya di Instagram saya. Banyak DM yang menanyakan sebenarnya sekarang ini saya menjalin hubungan dengan siapa. Banyak banget mantannya. Ya begini ini kalau baru mendengar cerita saya. Padahal di video-video sebelumnya, saya juga pernah menjelaskan kalau cerita ini 98% sudah saya lewati, dan realnya saya sekarang hanya sibuk untuk bekerja, berbagi cerita di channel ini, dan saya single. Karena memang masih belum bisa saja membuka hati untuk orang lain. Masih takut sebenarnya, karena saya tidak mau kecewa lagi. Berapa kali saya kecewa menjalin hubungan di dunia pelangi? Berkali-kali teman-teman. Tidak semua perjalanan cinta saya mulus bagaikan jalan tol. Tikungan itu banyak sekali di hubungan seperti ini. Kerikil-kerikil juga banyak. Mental down, dan sebagainya lah. Namun untuk sekarang, saya baik-baik saja dengan kehidupan saya yang sekarang ini. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita mengenai hubungan saya dengan si S. Ketika malam itu terjadi, seperti yang teman-teman tahu di video part kedua, akhirnya hubungan saya dan si S ini mulailah dekat. Mulai saling menaruh rasa. Saya suka dengan dia dan dia juga suka dengan saya. Sampai akhirnya kami berkomitmen untuk menjalin relationship. Dan mulai dari situlah saya rajin lagi nge-gym sama dia. Ya semua itu atas ajakan si S sih. Padahal saya tuh kalau sudah lama berhenti gym, ya malas gitu loh teman-teman untuk masuk ke tempat gym lagi. Tapi karena si S selalu mengajak saya, ya sudahlah hitung-hitung menghabiskan waktu setiap hari dengan si S ini. Karena saya tuh tidak bisa menghabiskan waktu dengan si S di rumahnya. Karena kan dia tinggal dengan teman-temannya. Maksudnya dengan teman kantornya. Di rumah dinas begitulah teman-teman. Jadi ya saya tidak enak juga untuk main ke sana. Masa saya main di sana bermesraan? Ya nggak enak lah sama teman-temannya. Jadi hubungan saya dengan si S ini berjalan sekitar 8 bulan teman-teman. Ya banyak sih suka dukanya, namanya juga suatu hubungan. Namanya orang lain kan tidak sepemikiran dengan kita. Tidak mungkin kan, dua orang yang menjalin hubungan bisa 100% pemikirannya sama. Ya biasanya saling beda pendapat, saling tidak sapa beberapa hari. Namun setelah itu saling minta maaf. Ya begitulah ritme hubungan kami. Tidak mulus selamanya. Dan di video ini pun saya akan menceritakan seperti biasanya bagaimana saya kenal dengan si S ini, bagaimana hubungan saya selanjutnya, sampai saya putus dengan si S. Akan saya bahas semuanya kok. Jadi untuk cerita awal perkenalan saya dengan si S sudah saya bahas di video part ke-1. Lalu setelah itu bagaimana perkenalan sampai kami dekat sudah saya bahas di video part kedua. Dan sekarang nih lanjutannya. Setelah hubungan bertahan cukup lama, 8 bulan itu bagi saya tidak sebentar teman-teman. Ya memang, tidak selama hubungan saya yang sebelum-sebelumnya. Tapi hubungan saya dengan si S ini paling banyak rasa. Ada rasa senang, sedih, kecewa, happy, dan sebagainya. Nah, alasan utama kami tidak bisa berduaan di rumahnya kan sudah jelas. Karena memang rumahnya dihuni bersama teman kantornya.
Saya pun hanya sekali pernah ke rumah itu pun cuma karena iPad saya kebawa di tasnya si S. Setelah itu ya saya tidak pernah ke rumahnya lagi. Sebenarnya meskipun hubungan saya dengan si S ini lama, saya masih merasakan kalau si S ini belum terlalu terbuka dengan saya. Ada beberapa hal yang memang menurut saya agak janggal. Jadi begini teman-teman, saya tuh tidak sengaja berteman dengan temannya si S. Orangnya ini cewek, dan dia itu satu kantor dengan si S. Awalnya, saya tidak tahu kalau cewek ini satu kantor dengan si S. Waktu itu, saya tidak sengaja melihat WhatsApp story-nya cewek ini sedang beraktivitas di kantornya. Dan di situ terlihat nih logo perusahaannya. Awalnya saya itu tidak sadar dengan logo perusahaan yang tervideokan itu. Namun, sekitar 2 jam setelah saya melihat itu, saya langsung ingat, kok logonya itu sepertinya logo dari tempat kerjanya si S. Lalu saya lihat lagi status WhatsApp-nya, tapi sudah dihapus sama cewek itu. Akhirnya, dia saya WhatsApp lah. Aku tanya, ya basa-basi dulu lah teman-teman, sampai saya menanyakan tempat kerjanya dia, dan benar, dia di kantor yang sama dengan tempat si S bekerja. Ya sudahlah, mungkin memang kebetulan saja dia sekantor dengan si S. Sampai suatu hari, saya kan sedang nongkrong di salah satu kafe dan si cewek ini juga ikut. Akhirnya kami di situ mengobrol panjang lebar lah. Sampai suatu ketika dia berbicara kalau kantornya itu agak tidak enak suasananya. Karena banyak karyawan yang keluar masuk. Maksudnya, banyak yang resign, banyak yang masuk lagi kayak gitu loh teman-teman. Dan hubungan pertemanan mereka di kantor itu seperti ada border, dan jarang untuk berkomunikasi jika memang tidak ada hal penting yang dibicarakan. Padahal, kalau setahu saya, si S ini ya enak-enak aja kerja di situ. Sampai akhirnya saya bertanya apakah dia mengenal si S. Dan ternyata mereka memang berteman, cuma memang tidak dekat. Namun cewek ini bekerja di perusahaan itu lebih lama daripada si S. Ya aku cerita dong kalau si S itu teman saya. Dan saya juga menceritakan kalau menurut si S bekerja di situ itu enak-enak aja. Suasananya itu homey banget. Ada rumah dinas lagi untuk karyawannya. Dan ketika saya berbicara tentang rumah, si cewek ini tuh bilang kalau di kantornya itu tidak menyediakan rumah dinas. Waktu itu saya bilang dong kalau si S ini dari dulu tinggal di rumah dinas dengan teman-teman kantornya. Tapi si cewek ini tetap bilang ke saya kalau tidak ada satupun karyawan di kantornya yang mendapat rumah dinas. Jangankan rumah dinas, tunjangan untuk karyawan yang berasal dari luar daerah saja tidak ada. Dari situlah saya mulai merasa ada something wrong ini. Seperti ada sesuatu yang salah lah. Saya harus mencari tahu ini. Dan akhirnya semenjak itulah saya berusaha untuk cari-cari kesempatan ke rumahnya si S, yang katanya rumah dinas itu teman-teman. Tapi si S ini tetap saja tidak pernah mau untuk saya datang ke rumahnya, dengan alasan ya banyak teman kantornya di situ. Karena saya masih percaya dengan si S, ya saya kembali bilang ke cewek itu kalau ini loh rumahnya si S yang merupakan rumah dinas yang disediakan kantornya. Dan karena si cewek ini tidak mempercayai saya, akhirnya saya dan si cewek itu ke rumahnya si S lah. Saya ingin membuktikan kalau si S ini memang mendapat fasilitas rumah dinas dengan teman-teman kantornya. Setelah itu, saya dan si cewek ini kesana lah, mengecek kebenarannya. Dan ketika kami sudah dekat di rumahnya si S, waktu itu kami di dalam mobil ya teman-teman. Jadi cewek ini tetap tidak percaya dan tidak yakin kalau ini rumah dinas. Karena kalau dibilang rumah dinas, rumah ini terlalu mewah. Dan ketika kami masih berdebat di situ, keluarlah seorang cowok dari rumahnya si S ini. Dan si cewek ini tidak mengenal dia. Jadi, apakah si S ini berbohong ke saya? Di situ, kami masih berhenti dan masih menunggu siapa sebenarnya yang ada di dalam rumah itu. Dan ketika si S pulang, ya benar, si S masuk rumah itu. Namun apa yang terjadi dan yang saya lihat teman-teman, si cowok yang tadi keluar rumah itu, dia pulang dan masuk ke rumahnya si S. Dan di rumah itu kan ada salah satu jendela yang tidak tertutup tirai.
Entah mereka lupa menutup tirainya, atau memang tidak ada tirainya. Saya melihat si S ini tiba-tiba berpelukan dengan cowok itu, dan mereka berciuman. Kaget dong saya. Apalagi si cewek ini, dia malah lebih shock daripada saya. Di situ saya benar-benar hopeless banget teman-teman. Gila, jadi selama ini dia membohongi saya. Langsunglah saya telepon itu si S. Dan saya menanyakan dia sekarang lagi ada di mana. Saya ingin bertemu. Tapi si S beralasan kalau dia masih di kantor dan dia sedang lembur. Oke, dia berbohong di depan mata saya sendiri. Jelas-jelas dia sedang berpelukan di rumah dengan cowok itu. Setelah itu, telepon saya matikan dan akhirnya kami pulang. Dan ketika saya sudah di depan rumah, saya berbicara nih ke cewek ini, jangan sampai membocorkan atau membicarakan apa yang sudah kita lihat tadi di teman-teman kantornya. Karena ya, tidak enak aja dan bahaya lah. Ketika saya sudah masuk rumah, wah di situ pemikiran saya kacau banget teman-teman. Kecewa banget saya. Rasanya tuh ingin marah banget. Selama ini si S yang baik banget orangnya itu, tapi kenapa di belakang saya seperti ini? Karena saya tidak kuat ya memikirkan hal-hal itu, akhirnya saya mandi agar pikiran saya tenang dan saya bisa tidur. Namun, semakin saya memejamkan mata untuk tidur, saya tidak bisa tidur. Terfikir terus teman-teman. Akhirnya saya nekat tuh malam-malam ke rumahnya si S, tanpa memberitahu si S kalau saya mau ke rumahnya. Daripada saya berpikir macam-macam, kan lebih baik saya mencari bukti lagi untuk menenangkan pikiran saya. Sesampainya saya di rumahnya si S, saya lihat rumahnya masih terang benderang. Maksudnya di sini lampu-lampu di rumahnya masih menyala semua. Dan waktu itu saya langsung masuklah teman-teman. Karena saya cek juga pintunya tidak dikunci, ya sudah. Saya berpikir kalau di dalam itu pasti banyak teman kantornya, sesuai dengan apa yang dia ceritakan ke saya. Dan yang membuat dada saya berdegup kencang adalah ketika saya masuk rumah itu, saya melihat si S ini lagi bermain, lagi enak-enak dengan cowok itu di atas meja teman-teman. Wah, di situ saya benar-benar marah luar biasa. Selama 8 bulan berjalan ini saya dibohongi. Pantas saya tidak boleh masuk ke rumahnya. Jangankan masuk, untuk ke rumahnya pun saya tidak pernah, hanya sekalipun, itu pun saya tidak masuk ya. Saya hanya di teras depan saja. Ternyata dia tinggal dengan cowok itu. Dan ketika itu mereka berdua kaget banget ya saya ada di situ. Sampai si cowok itu lari ke kamar dalam keadaan tanpa busana. Dan ketika itu si S ini dengan masih tanpa busana berjalan ke arah saya. Dan saya langsung berlari keluar, saya masuk mobil, menyalakan mesin, pulanglah saya. Setelah saya sampai rumah, ya saya WhatsApp dia. Karena saya marah banget ya, saya caci maki lah dia melalui WhatsApp. Lalu saya blok. The end teman-teman. Entah waktu itu dia membalas chat saya seperti apa, saya tidak tahu, karena sudah lebih awal saya blok dulu dia. Jadi, begitu teman-teman cerita tentang si S ini. Saya tidak menyangka kebaikannya yang sangat baik ke saya, tapi ada sesuatu di belakangnya. Ya adalah masih rasa kecewa, rasa marah itu masih ada. Tapi ya sudahlah, biarkan. Jadi, cerita ini selesai sampai di sini teman-teman. Dibilang masih sakit hati ya, saya sakit hati banget, masih. Gimana ya perasaan kita, kalau tahu pasangan kita lagi enak-enak dengan cowok lain? Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapat seseorang yang terbaiklah dalam kehidupan teman-teman di masa depan. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye teman-teman. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.